Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang getaran, maka hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini untuk mengetahui apa itu pengertian gelombang, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Pertama, isi sebuah vakum dengan air, kemudian masukkan potongan-potongan kertas di atas permukaan air. Setelah itu beri gangguan pada air tersebut. Ketika air di dalam baskom diganggu, maka timbul gelombang kecil yang bergerak menjauh dari sumber gangguan menuju pinggir baskom. Gerakan gelombang tampak dari sebagian kertas yang bergerak naik turun. Gerakan ini ditimbulkan oleh getaran yang dihasilkan dari tangan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, berdasarkan ada tidaknya medium atau media untuk merambat, maka gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya ada gelombang cahaya, radio, dan TV. Itulah sebabnya kita dapat menonton siaran langsung sepak bola yang disiarkan dari negara lain, dari rumah kita. Dan yang kedua adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang akan kita belajar lebih lanjut adalah tentang gelombang mekanik. Untuk mengetahui apa itu gelombang transversal, silahkan perhatikan video berikut ini. Jadi kita akan menggunakan tali yang diikat pada suatu ujung, kemudian tali ini kita gerakkan naik turun. Oke, berarti gerakannya naik turun, namun teman-teman bisa melihat gelombangnya merambat ke arah depan. Nah, ketika arah rambat gelombang tegak lurus dengan arah getarannya, maka ini disebut sebagai gelombang transversal. Lihat lagi yang satunya. Gelombang yang arah lambatnya sejajar dengan arah getaran disebut sebagai gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal kita akan belajar tentang bagian-bagian dari gelombang itu sendiri. Ini ada titik A, jarak antara A dengan A kapital atau A dengan A aksen ini disebut sebagai amplitudo gelombang. Titik B ini disebut puncak gelombang, sedangkan titik D ini disebut sebagai dasar gelombang. Nah, yang dimaksud dengan satu gelombang adalah ketika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dan yang namanya panjang gelombang adalah panjang satu gelombang, panjang satu bukit dan ditambah dengan satu lembah. Itu namanya panjang gelombang. Berkaitan dengan besaran-besaran seperti periode dan frekuensi ini hampir sama dengan pada getaran. Cuma kalau di sini periode artinya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu waktu. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa di gambar ini ada 1, 2, seperempat, ada 2/4 gelombang.
Panjang satu gelombangnya adalah jarak antara A sampai E atau E sampai I. Kemudian untuk gelombang longitudinal yang namanya satu gelombang terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan. Dari gambar ini dapat kita lihat di sini ada dua gelombang, yaitu ada dua rapatan dan ada dua renggangan. Hubungan antara periode, frekuensi, dan panjang gelombang serta cepat rambat gelombang. Oke. Pernahkah Anda memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Oke. Cahaya kilat dan bunyi guntur sebenarnya terjadi bersamaan. Akan tetapi karena cepat rambat cahaya lebih besar daripada cepat rambat bunyi, maka kita akan melihat cahaya kilat terlebih dahulu, baru sesaat kemudian bunyi guntur akan terdengar. Ini dapat kita ketahui bahwa cepat rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan cepat rambat bunyi adalah 340 meter per sekon. Kemudian di dalam gelombang kita akan mengenal persamaan cepat rambat gelombang, yaitu lambda dibagi dengan periode. Karena periode itu sama dengan 1 per frekuensi, maka dapat pula dituliskan adalah cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V sama dengan F kali lambda, atau sama dengan frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Sebagai contoh soal ini, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombang. Ini diketahui panjang gelombangnya 2 meter, periodenya 0,5 sekon. Maka cepat rambat gelombangnya V sama dengan lambda per T. 2 dibagi 0,5 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Dan yang untuk frekuensi F sama dengan 1 per T, 1 per 0,5 sekon. Hasilnya adalah 2 Hz. Selanjutnya, untuk latihan soal, ini teman-teman kemarin sudah mengerjakan dan pada pertemuan ini Ustadzah akan membahasnya. Misal, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Diketahui lambda sama dengan 0,75 meter dan cepat rambatnya sama dengan 150 meter per sekon. Ditanya frekuensi. Frekuensi sama dengan V itu sama dengan frekuensi dikali dengan lambda, sehingga kita masukkan angkanya 150 meter per sekon sama dengan frekuensi kali 0,75 meter, sehingga diperoleh frekuensi sama dengan 200 Hz. Kita lanjutkan ke hal yang kedua, suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Diketahui frekuensinya 300 Hz, cepat rambatnya 1500 meter per sekon, maka berapa panjang gelombangnya? Oke, dapat dituliskan V sama dengan frekuensi kali lambda. Kita masukkan angkanya, V-nya 1500 sama dengan 300 kali lambda. Maka lambda sama dengan 1500 dibagi dengan 300 atau 5 meter. Kita bisa pakai persamaan segitiga ini ya. Selanjutnya, jika frekuensi suatu getaran adalah 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapa kecepatan gelombang tersebut? Ini yang diketahui frekuensinya 440, lambdanya 75 cm atau sama dengan 75 meter, dan berapa cepat rambatnya? Maka kita langsung masukkan ke rumus. V sama dengan frekuensi kali lambda. V sama dengan 440 dikali 0,75 meter. V-nya adalah 330 meter per sekon. Baik, untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.